Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita mendengar saudara kita Budi, ya mungkin tadi ada yang belum jelas. Saudara kita Budi ingin ke Kuningan, saudara ya. Saya tahu bahwa kadang-kadang kita harus berpisah, saudara ya, dengan saudara-saudara kita. Dan Tuhan kasih kesan roh yang kuat. Saudaraku, nanti akan ada banyak teman-teman yang diutus pergi ke daerah-daerah dan kita harus berpisah. Amin. Kita berpisah bukan kabur karena Budi kabur, tapi saya percaya karena mengenapi rencana Tuhan. Ya, saya tahu bahwa Budi sudah disediakan teman hidup ya di Kuningan. Ya, saya minta tadinya teman hidupnya datang ke sini, tapi sampai hari ini belum bisa ya. Suatu saat pasti akan dibawa ke sini ya Budi ya, untuk diperkenalkan karena dia adalah jemaat di sini, keluarga Allah. Saya yakin itu bukan satu kebetulan, saudaraku, dia sudah lahir baru. Supaya jelas dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sudah dicek oleh ibu pembimbingnya, supaya saudara mengerti kalau kita melepas dia, itu sudah melakukan pengecekan saudara. Dan mereka bergereja di GBI. Jadi mereka akan tunangan, kemudian puji Tuhan, bukan karena ininya saudaraku, tapi pengangkatan Tuhan luar biasa. Jadi keluarga ini cukup mapan dan ada banyak toko dan dia sudah siapkan untuk Budi gitu ya. Jadi mau tidak mau Budi harus pindah ke Kuningan. Saya terus berdoa supaya saya tidak membatasi pikiran saya, saudaraku. Kadang-kadang kita berpikir Budi masih baru, belum punya banyak perlengkapan yang bagaimana, tapi Tuhan sanggup memakai dia melakukan perkara yang besar di Kuningan. Saya terus berdoa Tuhan buat Budi bukan hanya untuk menikah di Kuningan, tapi kita berdoa bersama nanti setelah firman Tuhan, kita rindu supaya Tuhan mengutus dia, amin. Ya, Tuhan mengutus dia sehingga Tuhan berikan kapasitas yang luar biasa, percepatan buat Budi. Saya percaya dia di toko banyak ketemu orang, dia bisa beritakan Injil begitu ya. Mungkin sekarang di sini belum bisa beritakan Injil, Tuhan sanggup lakukan segala perkara ya. Saya nggak mau batasi pikiran saya, tapi kita mau mendengar ada sorak-sorai kemenangan di Kuningan ya. Kita rindu Budi bukan hanya menikah, walaupun menikahnya nanti bulan Desember. Saya berdoa supaya sungguh Tuhan berbicara terus buat Budi dan Vina ya namanya. Vina ya, calon istrinya adalah Vina. Dia tidak akan diberkati di sini, tapi diberkatinya di GBI ya, Budi ya. Jadi setelah firman kita akan doakan dia. Saudara bersuka cita? Amin ya. Kita harus benar-benar sepakat saudara ya. Sekali lagi Budi bukan meninggalkan kita kabur ya. Kalau ceritanya gitu kan. Nah saya jelaskan karena dia diutus oleh Tuhan. Amin. Kita pokoknya diutus saja ya. Dia melakukan perkara-perkara yang besar di sana. Baik. Saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, ini akhir bulan ya, bulan April sepanjang tentang Paskah, betul? Ya, minggu demi minggu kita belajar tentang Paskah, ya. Dan hari ini, minggu ini itu minggu terakhir kita belajar tentang Paskah, saudara ya. Hari ini kita akan belajar tentang kasih, ya. Kuasa Paskah itu menjadi dasar untuk kita mengasihi orang dan berbuat baik kepada orang. Nah, minggu kemarin, saudaraku, saudara pasti banyak yang sudah ikut ya, Penatua Leo yang menyampaikan firman ya. Ada beberapa yang tidak ikut, tapi saya percaya pasti semua ikut, saudaraku. Nah, kemarin kita mendengarkan firman Tuhan tentang judulnya cinta mati, betul nggak, saudara? Ya, masih ingat ya, cinta mati. Tuhan Yesus itu cinta mati sama kita. Ya, makanya dia mati di kayu salib ya. Dia nggak peduli dengan dirinya sendiri ya, dia menjadi berdosa supaya kita tidak berdosa, supaya kita dibenarkan karena dia cinta mati sama kita. Tapi ini butuh pewahyuan, kata Penatua Leo. Banyak orang nggak merasa bahwa Tuhan Yesus cinta mati. Hanya orang-orang yang diwahyukan ya, hanya Roh Kudus yang mewahyukan sehingga kita mengerti betul bahwa kematian Yesus di kayu salib itu bukti, saudaraku. Bukti bahwa dia mengasihi total, habis-habisan buat kita, saudara ya. Nah, kalau kita masih membuktikan untuk cinta Tuhan, tapi Tuhan sudah buktikan bahwa dia habis-habisan, dia cinta mati sama kita. Ya, kemarin kita sudah belajar itu. Pada waktu saya merenungkan ini, saudaraku, saya berpikir begini,
kenapa ya Tuhan Yesus bisa cinta mati sama kita? Saudara ya, kenapa Tuhan Yesus bisa habis-habisan sama kita? Saudara, saya yakin saudaraku, saya percaya ketika saya renungkan firman ini setelah dibagikan oleh Penatua Leo, saya berpikir Tuhan bicara sama saya, nggak mungkin dia cinta mati sama saudara dan saya, dia nggak mungkin cinta mati sama manusia, saudaraku, kalau dia nggak cinta mati sama Bapa, betul? Saudara setuju dengan saya? Ya, ya saya yakin sekali saudaraku. Karena saudaraku, hari ini kita akan membahas yang sama. Nggak mungkin kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa berbuat baik kepada orang lain kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak cinta mati sama Tuhan. Kenapa? Karena pola yang sama yang Yesus ajarkan itu yang kita jejak, itu yang kita lakukan. Tuhan bilang, kita lihat ya firman-Nya ya, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Baik, kita akan kan Yohanes 13 ayat 1, 2. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Yang ketiga, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat 3-4 dikatakan seperti ini, saya ulang lagi ya. Dikatakan aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ada acuan ya. Pola yang Yesus lakukan, itulah yang kita lakukan, saudaraku. Dan saya percaya, saudaraku ya, bahwa Yesus sebelum dia bisa memiliki cinta mati kepada kita, cinta mati kepada manusia, pertama-tama dia cinta mati kepada Bapaknya. Amin. Amin. Apa buktinya dia cinta mati kepada Bapaknya? Saudaraku ya, ya. Artinya gini, kalau kau nggak cinta mati, kau nggak pernah bisa mengasihi dan berkorban bagi orang lain. Karena Tuhan katakan, hendaklah kamu mengasihi seperti aku mengasihi. Ya, ya apa buktinya? Yesus cinta mati sama Bapa. Ya, buktinya adalah ketika dia dapat perintah, saudaraku, dia dapat perintah kamu harus mati di kayu salib. Saudaraku yang kekasih, saudara. Sekarang nih tari ya, kalau sama Teguh ya, dulu waktu pacaran saya nggak ngerti gimana caranya. Tapi yang jelas, kalau Teguh cinta mati sama Tari, Tari bilang, Teguh, aku pengen kamu masuk jurang, kamu masuk laut, kamu nanti mati. Mikir dulu 10 kali, 1000 kali, betul nggak Teguh ya? Ngapain saya mencintai tapi ujung-ujungnya malah dia menginginkan kematian saya, betul nggak? Ngerti saudara? Mas, kalau kau mencintai saya, seberang lautan, biarin kamu mati gitu. Naik tiang listrik, deritalah kamu seumur hidup. Saudara nggak bakalan Teguh mau, ini gila apa ya? Saudara, kalau saudara tahu Yesus kalau nggak cinta mati sama Bapa, nggak mau saudaraku dia nuruti apa Tuhan mau, betul nggak? Yang Bapa mau, karena perintahnya tuh nggak ada yang enak, betul nggak? Dia harus mati salib, dia harus dicemooh, dia harus dijolimi, dia harus dilakukan penderitaan hampir selama 30 tahun dia melayani di bumi, dia penuh dengan penderitaan, betul nggak? Saudara, kalau dia nggak cinta mati sama Bapa, dia nggak mungkin mau taat. Betul nggak saudara? Itu cinta yang gila saudara. Betul nggak saudara? Dia nggak pernah berpikir tentang manusia sebelumnya, betul nggak? Yang dia pikirin, saya cinta sama dia, sama Bapa. Bilang, apa yang perkataanku itu perkataan Bapa, apa yang menjadi pikiranku itu pikiran Bapa. Saudara, saya dengan otak saya yang kecil, saya nggak bisa
membayangkan, nggak bisa menganalisa bagaimana Yesus itu cinta mati sama Bapaknya. Betul. Karena kalau diukur dengan ukuran kita, saudaraku, nggak masuk di akal. Betul? Dia disuruh taat hanya untuk menderita, hanya untuk mati di kayu salib. Dan itu buktinya, saudaraku, dia cinta mati kepada Bapa. Saudara, kita lihat ketaatan dia itu menyebabkan semua orang dibenarkan. Betul nggak, saudara? Ngerti nggak? Kemarin kan saya bagikan, saudara berdosa bukan karena saudara berbuat dosa. Betul nggak? Saudara menjadi orang berdosa bukan karena saudara berbuat dosa, tapi karena di dalam diri saudara itu ada benih dosa. Kenapa ada benih dosa? Karena ketidaktaatan Adam. Betul? Tetapi Yesus, saudaraku, karena cinta mati kepada Bapa, dia bilang, apapun yang kau inginkan Bapa, karena aku mengasihi kau, aku lakukan dengan kerelaan. Karena aku nggak peduli lagi, aku harus mati di kayu salib atau enggak, tapi yang jelas aku mengasihi kau. Betul nggak? Yang dia pikirkan bagaimana dia cinta mati sama Bapaknya. Dan apa yang terjadi ketika dia lakukan, dia taat. Saudara, bicara taat, bicara tidak ada roh kepentingan diri sendiri. Betul nggak? Nanti ada ujungnya, saudara. Selama kau punya roh mementingkan diri sendiri, kau nggak akan sanggup mengasihi orang lain. Betul nggak? Ngerti ya? Selama ada roh egois, roh mementingkan diri sendiri, kau tidak pernah bisa berkorban bagi orang lain. Nah, saudara, ketaatan Yesus bicara dia menghancurkan roh kepentingan diri sendiri. Ketidaktaatan Adam, betul nggak? Karena dia mementingkan diri sendiri. Dia ingin jadi seperti Bapa, betul? Makan buah yang baik, pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Jadi saya percaya, saudaraku, kalau kita mengikuti jejak Yesus, ya, sama seperti aku mengasihi kamu, saya percaya roh kepentingan diri sendiri itu turut disalibkan. Amin. Kenapa? Karena Yesus mati sama Bapaknya. Itu yang membuat dia taat. Sama, saudaraku, kalau kau cinta mati sama Tuhan Yesus, tidak ada kata kunci yang lain kecuali taat. Betul? Betul. Saudara bisa puji Tuhan 1000 kali ya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Pakai banyak cara, pakai banyak musik, aliran musik apapun. Tapi kalau nggak ada ketaatan dalam hidupmu, nggak ada bukti kau mengasihi dan cinta mati sama Tuhan. Betul? Jadi saya mau kasih tahu begini. Hari ini kan topiknya kuasa Paskah itu menjadi dasar untuk kita bisa mengasihi orang dan berbuat baik kepada orang. Saya mau bilang gini, banyak orang di dunia dia berbuat baik dan mengasihi, betul nggak? Tapi kita nggak tahu sumbernya dari mana, betul nggak? Yang baik itu adalah kau harus mengasihi orang sama, ada acuan, betul nggak? Sama seperti aku mengasihi kamu. Kalau sama seperti aku, ikuti jejak. Bagaimana Tuhan harus cinta sama aku, karena aku itu akibat aku cinta mati sama Bapa. Betul nggak, saudara? Saya percaya, saudaraku, kalau engkau cinta, sekarang gantian ya, Pak Medi sama Mbak Kenzi ya, atau Reno sama Sri. Kalau cinta mati, kesukaan suamimu itu menjadi kesukaanmu. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Ya, dan saya yakin Bapa, Yesus, dia cinta mati sama Bapa. Sehingga kesukaan Bapa itu menjadi kesukaan dia, saudara. Itu yang membuat dia rela untuk taat. Ya, taat itu dibutuhkan kerelaan. Kenapa? Karena taat bicara ada roh mementingkan diri sendiri yang harus dihancurkan, betul? Dan Yesus, saudaraku, dia berhasil. Dia taat sampai mati. Amin.
Karena dia cinta Bapa, saudaraku. Dia menghancurkan roh mementingkan sendiri. Firman Tuhan katakan roh mementingkan sendiri itu turut disalibkan. Makanya ketika kita mengasihi Yesus dengan cara yang sama Yesus mengasihi Bapa, saya yakin otomatis, amin, kau sanggup mengasihi banyak orang dan berkorban bagi orang. Ngerti ya, saudara ya? Kenapa? Karena acuannya adalah aku telah mengasihi kamu. Kalau enggak, saudaraku, mikir dulu. Misal ini, beras saya cuma 2 kilo. Terus kemudian ada orang miskin. Dia nangis-nangis ke rumah saya. Dia bilang begini, Bu, tolong saya dong Bu, anak saya 5. Saya nggak bisa makan. Saudara, kalau kau nggak punya kasih Yesus, kau akan ukurkan itu dengan dirimu. Betul nggak? Aduh Bu, sebenarnya sih saya mau nolong, tapi anak saya juga 5. Kalau saya tolong ibu, saya besok juga nggak makan. Ngerti nggak, saudara? Ya, segala sesuatu diukur sama dirinya. Untuk berkorban kepada pelayanan, berkorban sama diukur dengan dirinya, saudara. Karena itu kita, betul nggak? Manusia cenderung apa? Cenderung ada roh mementingkan diri sendiri, betul nggak? Ngerti ya? Semua diukur. Aduh, aku udah sibuk nih. Aduh, harus melayani lagi, harus pergi lagi ke desa ini. Bagaimana mungkin? Aku kan begini. Tuhan ngerti kok. Selalu ukurannya dirinya, betul nggak? Maka Tuhan, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku. Standarnya adalah Tuhan. Sehingga kalau saudara melakukan sesuatu, ada sesuatu, Yesus dulu gimana ya? Yesus firman apa ya? Yesus firman kalau engkau disuruh orang jalan 1 kilo, kau harus jalan 2 kilo, betul nggak? Kalau Yesus suruh, kalau orang minta pakaian, kau harus kasih jubah. Waduh, kau nggak akan sanggup, saudara. Kenapa? Karena ada roh mementingkan diri sendiri di situ. Tapi kalau engkau ikuti jejak Tuhan, kau mengasihi Yesus, cinta mati sama seperti Yesus cinta mati kepada Bapa, percayalah otomatis kasih itu akan mengalir bagimu. Kau nggak punya pergumulan untuk mengasihi orang, betul? Engkau nggak punya pergumulan untuk berkorban bagi orang. Sampai engkau tidak pernah memikirkan dirimu sendiri. Kenapa? Karena ketika kau mengasihi Bapa, itu sama saja mengasihi Yesus dengan cinta mati. Kau taat, buktinya taat. Kau sedang menyalipkan roh kepentingan diri sendiri. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi saudaraku, saya nggak bisa gembar-gembor. Kasih, betul nggak? Yang saya bisa gembar-gembar adalah kasih Tuhan Yesus dengan cinta mati. Amin. Apa buktinya? Taat. Karena dengan kau taat, saudara, apapun itu perintahnya, kau membuktikan bahwa kau tidak menjadi hamba kepentingan dirimu sendiri. Betul nggak? Amin. Amin, saudara. Itu yang pertama, saudara. Ya, saya hanya merangkum saja akhir minggu ini, saudara. Saya lebih jelas. Jadi, saudaraku, tidak ada lain. Ujung-ujungnya, Tuhan katakan begini. Coba lihat firman Tuhan ya. Di Matius 22 ayat yang ke-39. Markus 12 ayat 33. Memang, saya akan bacakan ya, saudara. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah, apa dikatakan di situ, jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Saya bisa katakan bahwa 2 hukum ini, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sama, itu kedudukannya lebih utama dari kau menginjili, kau berkorban, betul nggak, saudara? Ya, dari korban yang lain jauh lebih utama. Artinya, saudaraku, ini maha penting.
Dua hal ini sangat penting buat hidup kita, saudaraku. Karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Artinya, saya harus cinta mati kepada Yesus, dan dengan saya cinta mati kepada Yesus, maka saya mengalami kepenuhan kasih, sehingga mengasihi orang lain dan berkorban bagi orang lain tidak lagi menjadi pergumulan. Karena dengan mencintai Tuhan, cinta mati buktinya adalah saya taat. Dan ketika saya taat, saya sedang menghancurkan roh kepentingan diri sendiri. Betul nggak? Nah, kalau saya nggak fokus kepada ini, seringkali orang fokus kepada yang lain, kepada korban ini, kepada pemberitaan Injil, bukan berarti salah, tapi harus lebih utama itu. Karena ketika kita memberitakan Injil, kita pergi dengan kasih Bapa, betul? Amin, saudara. Kalau saya punya gelas, saudara, botol lah ya. Saya hari ini puasa, tapi kalau saya haus nanti saya minum juga. Nah, saudara, saya minum dulu ya. Dia tidak bisa dirasakan menciprat atau keluar, melimpah, kalau nggak dipenuhi. Betul nggak? Dia baru bisa dirasakan cipratannya itu kalau botol ini penuh. Demikian saudara dan saya. Saudara dan saya tidak pernah bisa menjadi pengaruh banyak orang. Betul nggak? Ngerti ya? Suami nggak bisa menjadi pengaruh istri, istri nggak bisa menjadi pengaruh suami di kantor. Saya sebagai atasan nggak bisa menjadi pengaruh sama bawahan, kecuali hidup kita ini penuh, betul? Ya, air dalam hidup saya itu penuh, baru melimpah, baru orang lain. Aduh, saya deket ibu ini kok rasanya enak banget ya. Ya, saya heran saudaraku. Ada seorang pejabat yang saya pernah bilang ponakannya tiba-tiba datang ke saya, terus masih ingat dia sakit, terus dia ngomong, ibu hamba Tuhan yang luar biasa, doakan saya. Ibu bapak tahu dari mana? Itu anti saya, tuh ngomong tentang ibu, bahwa antinya ini Islam radikal, saudara. Nah, saudaraku, sekarang kan saya udah nggak jadi pejabat lagi, saya duduknya nggak di lantai 2, Mbak Christine suka kesana ya, lantai 2. Saya di lantai 3. Ngumpet saudaraku sama staf yang lain karena saya bukan pejabat. Nah, saudaraku, kemarin itu saya harus audit ke pabrik, ternyata direkturnya kena COVID, 20 orang pegawai kena COVID. Dia bilang kepada saya, udah Bu, kita remote aja ya, auditnya online pakai Zoom, karena saya nggak berani ibu datang ke kami. Padahal kami sudah beli tiket, saudaraku, pesawat ke Surabaya ya, dia di Pasuruan. Akhirnya saya remote 4 hari, saudara ya. Praktis hari Jumat saya masuk. Nah, kepegawaian saya bilang begini, Bu, itu ya, ibu yang di bawah ya, ibu yang teman saya tadi, dia selalu nanya, telepon bolak-balik ke saya. Ibu Yus kemana sih? Oh Bu, dia sedang remote audit, harusnya dia dinas, jadi dia lakukan di rumah. Aduh, saya udah kangen banget. Kan seminggu WFH-nya 2 kali. Emang Bu Yus WFH-nya 2 kali hari apa dan hari apa? Hari Senin dan hari Rabu, Bu. Ya sudahlah, saya WFH hari Senin dan Rabu. Saya mikir, anak buah saya bilang begini, Bu, itu kayak dia gimana gitu ya Bu ya, kalau nggak ada ibu ya, dia itu seperti dunia runtuh. Seperti saudara, bukan karena sayangnya, betul nggak? Kita harus pastikan air dalam hidup kita ini melimpah, amin. Karena itu otomatis, walaupun kau belum beritakan Injil, tapi orang sekitarmu merasakan kehadiran Tuhan atas hidupmu, betul? Amin. Ya. Jadi apa, saudara? Bagaimana caranya? Saya harus cinta mati sama Tuhan. Selama kau tidak cinta mati sama Yesus, saudara, kau akan ukur semua dengan dirimu. Ya. Aduh, harus berkorban lagi. Aduh ya. Kan kemarin sudah Tuhan, aku sudah lakukan. Memang sekarang harus lagi. Saudaraku, saudara tidak pernah punya kerelaan. Kenapa? Karena roh mementingkan diri sendiri itu masih menguasai hidup saudara. Ya, padahal saudaraku, tujuannya hanya 2. Kasihi Tuhan dan kasih sesama. Itu aja kok yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan katakan jauh lebih utama. Amin. Kita nggak pernah bisa berkorban bagi banyak orang dengan kasih kita sendiri.
Saya sudah bilang kasih kita sangat terbatas. Orang baik sama kita, kita bisa baik. Tapi ketika orang itu melukai kita, kita lebih 7 kali melukai dia. Betul nggak? Itu udah sifat dasar manusia. Ya, roh mementingkan diri sendiri. Tidak ada lain kecuali ini dihancurkan. Bagaimana? Ikuti jejak Yesus. Taat, cinta mati kepada Bapa. Ya, sehingga dia bilang seperti ini. Sekalipun dia harus bergumul di Getsemani, saudaraku, sampai keringatnya yang seperti butiran saudara keluar. Dia harus apa? Saya yakin saudaraku pada waktu saya membayangkan itu saudaraku, dia sedang bergulat dengan roh mementingkan diri sendiri, betul nggak? Disitulah puncaknya saudaraku, karena dia pikir aduh saya harus mati di kayu salib. Yang mementingkan diri sendiri, aduh jangan dong, daging ini bilang jangan. Tapi Yesus bilang, jadilah kehendak. Kenapa? Karena saya mencintai Bapa, kata Tuhan. Aku bayar semua, aku rela berkorban. Saya percaya saudaraku, saat itulah roh mementingkan diri sendiri rontok, betul? Hancur. Makanya dikatakan kayu salib itu sebagai bukti kasih. Karena nggak mungkin saudaraku, kasih sama mementingkan diri sendiri itu rapat duduk bareng, nggak mungkin. Kalau dalam hidupmu ada orang mementingkan diri sendiri, kasih nggak ada dalam hidupmu. Karena itu sangat bertentangan. Dan kalau orang mementingkan diri sendiri, sulit aja untuk taat. Dia selalu hidup dalam ketidaktaatan, betul nggak? Dan orang yang sudah dihancurkan mementingkan diri sendiri, dia akan rela berkorban dan rela mengasihi banyak orang. Gak pernah berpikir saudara, bahwa ketaatan dia itu, Yesus gak pernah berpikir bahwa ketaatan dia itu begitu luar biasa dampaknya kepada kita. Betul saudara? Karena seperti apa ya? Seperti paralel saudara. Ketika engkau mengasihi Bapa, otomatis kau bisa mengasihi orang lain. Betul? Makanya dia begitu dia cinta mati Bapa, dia mati di kayu salib, otomatis itu dirasakan oleh semua orang. Ketaatan satu orang membuat kita menjadi orang benar, betul? Amin. Maka itu nggak ada lain, saudaraku. Kalau kuasa Paskah itu menjadi dasar, karena kita mengerti tidak ada lagi roh mementingkan diri sendiri. Amin. Baik. Bagaimana caranya berbuat baik pada orang? Sebelumnya saudaraku dikatakan sebelum masuk ke firman selanjutnya, Tuhan bilang bahwa kalau engkau mengasihi aku, itulah bukti kau menjadi muridku. Ya, kita buka lagi Yohanes 13 tadi ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Di sana ada kata-kata murid, saudara ya. Ayat 35. Dengan demikian apa saudara dikatakan? Dengan demikian semua orang dikasih tahu nggak dia? Dikasih tahu nggak dia saudara? Dengan demikian apa dikatakan? Semua orang akan tahu. Nggak usah saudara tahu, kasih tahu bahwa saya murid Yesus, amin. Tapi begitu kau cinta Bapa, kau mengasihi orang seperti dia mengasihi, semua orang akan tahu, amin. Gak perlu kau bilang aku di tengah-tengah keluarga besar, oh aku mengasihi engkau, buktinya aku kirim engkau tiap bulan kan, buktinya ini. Gak perlu ngasih tahu, semua orang akan tahu, amin. Yes. Waduh, bergairah saudaraku. Saya sulit saudaraku kalau nginjili satu kantor saya ada sekian ratus, betul nggak? Tapi kalau saya cinta Bapa, cinta Yesus, saya percaya kasih saya, amin, mengasihi mereka dengan kasih Tuhan, semua orang akan tahu, amin. Apa katanya? Kamu adalah muridku. Seorang murid saudaraku
bukan karena KD1, KD2, KD3, betul? Sudah bertumbuh, oke, iya, seorang murid. Karena dengan begitu kau mengenal firman, tapi bukan itu ukurannya, tapi ukurannya ketika dalam hidupmu mengalir kasih Kristus. Amin. Yes. Jadi tidak ada yang lain, saudaraku, kecuali membuktikan cinta kita kepada Yesus dengan ketaatan. Amin. Dengan ketaatan, kau sedang menghancurkan roh, mementingkan diri sendiri. Baik, bagaimana hal-hal yang perlu kita lakukan untuk saling mengasihi? Kita buka Matius 25 ayat 34. Matius 25 ayat 34 sampai dengan 40, agak panjang tapi nggak apa-apa. Kita akan baca. Saya akan bacakan ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ini saudaraku yang sudah menang mengasihi Kristus dan mengasihi sama ya. 36. Dengan cepat ya. Ketika, dikatakan apa saudara? Ketika aku, hanya besar ya. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ini saudaraku bentuk-bentuk perbuatan yang didasari oleh karena kasih kepada Kristus dan itu mengalir menjadi kasih kepada sesama. Ya, saya nggak yakin saudara kalau saudara cinta mati sama Yesus, saudara nggak memiliki hati seperti ini, betul nggak? Ketika aku telanjang katanya, itu Yesus ya. Padahal sebenarnya ketika ada orang telanjang kita nggak ngasih pakaian, sebenarnya kita tidak mengasihi orang itu. Begitulah letter luck-nya ya. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Ayat 38. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Ayat 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Jadi ini buahnya, saudara. Begitu kau mengasihi cinta mati sama Yesus, kasih mengalir atas hidupmu, kau berbuah kebaikan. Ya, saya percaya sekali buah yang pertama, ya, memang tidak jelas ditulis di sini, tapi buah yang pertama, saudaraku, yang di Tuhan mau adalah kita bisa mengampuni orang lain. Pengampunan itu bentuk kita tidak mementingkan diri sendiri, betul? Ya, bentuk kasih ya, buah kasih sebenarnya yang pertama adalah mengampuni orang. Ya, kalau ada orang masih belum bisa mengampuni, berarti masih mementingkan diri sendiri, saudaraku. Terus kita lihat satu lagi, Ibrani 13 ayat yang ke-16, ayat yang terakhir karena kita mau berjamuan. Ibrani 13 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saya bersyukur saudaraku, gereja ini sejak awal Tuhan dirikan, kita udah terbiasa, betul? Dulu saudara, kita nggak punya dana, ya, nggak punya saudara. Jemaatnya orang-orang sederhana. Mungkin yang orang-orang sulung yang mengikuti gereja ini dari awal, saudara pasti tahu. Tapi kita lihat bahwa gereja ini mempraktekkan itu. Saya berani katakan, sampai hari ini kita berbagi. Kita berbuat baik, memberi bantuan. Kenapa? Karena kita
mengasihi Bapa. Amin. Amin. Biar semua orang, semua kota ini, kita sulit memberitakan Injil, tapi kita rindu lewat PKBM. Semua orang akan tahu. Amin. Ya, PKBM kita mau dijadikan contoh ya, sesinode se-Indonesia. Jadi gereja-gereja semualah di se-Indonesia, gereja Kristen Kamadaud se-Indonesia itu kita akan menjadi berkat, saudara. Nah, waktu kita rapat, saudaraku, dia bilang gini, gratis. Dari awal gratis. Iya. Sekarang udah berapa tahun? 12 tahun ya? 11 tahun. Gratis. Mereka mulai mikir begini, kalau yang itu nanti kita bicarakan ya. Ya, mereka bilang begitu. Kalau yang itu mungkin kita nggak akan contoh. Karena sulit, saudara, betul nggak? Saudaraku, kalau PKBM itu ada sampai sekarang tuh semuanya karena anugerah. Kita nggak punya donatur tetap, kita nggak punya apa-apa, saudara. Tapi kita hanya punya kasih Bapa. Benar nggak? Karena kita tahu ada banyak orang di sana membutuhkan. Amin. Maka itu saudaraku, saya percaya sekali. Dan saya rindu ini terus dikobarkan di gereja ini, amin. Gak pernah kita kekurangan. Gak pernah. Gereja ini gak pernah kekurangan. Amin. Merinding, saudara. Satu ketika saudaraku ada teman bilang gini, Mbak Yus, harusnya Mbak Yus itu bikin sebuah buku. Karena terlalu ajaib pekerjaan Tuhan di gereja. Saudaraku, dulu itu Mas Henry yang suka catat ya. Semua histori ya, perjalanan kita dari awal. Kumpulkan semua foto, saudara. Saya udah gak punya lagi. Bahkan sudah sudah terlalu banyak kebaikan, mujizat Tuhan yang dilakukan di gereja ini, saudara. Sampai saya gak bingung mulai dari mana gitu ya. Tapi saya suka merinding, saudara. Karena Tuhan ingin kita mengasihi kota ini, amin. Dan kita gak punya apa-apa kecuali saya mengasihi. Kita semua mengasihi Yesus dengan cinta mati. Itulah yang menggerakkan. Dan ketika Tuhan menggerakkan, Tuhan berikan resources, Tuhan berikan sesuatu, amin. Nah, masuk di akal. Saudara ingat waktu perjalanan tensi gratis, betul. Mbak Bi harus pagi-pagi diam di sini karena ada orang yang happy dream. Betul nggak, saudara, di sana? Ada happy dream, dia pagi-pagi harus buka lapak. Ngapain? Betul nggak? Emang nggak ada kerjaan? Yang roti blusukan di desa-desa. Ngapain? Kalau kita ukur dengan diri sendiri, nggak ada kerjaan apa kita? Betul nggak? Saudara-saudaraku, di tempat ini bukan orang yang besok gajian, betul nggak? Yang harus memikirkan sehari-hari. Kenapa itu terjadi? Karena kita mengasihi Bapa. Amin. Saya rindu Tuhan, kobarkan itu. Karena ini jauh lebih utama daripada korban-korban yang lain. Amin. Ya, kita terbiasa ya untuk melayani orang, melawat. Begitu ada yang sakit kita, ya, kita berikan semuanya. Saudara, sekali lagi, tidak pernah kita mengasihi dan berkorban orang lain kecuali kasih Bapa memenuhi kita. Amin. Kalau kasihmu terus melimpah, semakin melimpah, tercurah, semua orang akan tahu bahwa kau adalah murid-muridku. Ya, orang akan bilang, memang beda nih orang. Agamanya Nasrani beda. Gak perlu cerita banyak. Tetangga kita, saudara. Karena dua hal inilah yang jauh lebih utama. Amin. Kuasa Paskah membuat itu menjadi dasar kita bisa mengasihi orang lain dan berkorban bagi orang lain. Karena kepentingan diri sendiri sudah dihancurkan. Baik, kita bangkit berdiri, saudaraku.